Selamat pagi dan salam bagi kita semua. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dalam Yesus Kristus. Sebelum kita beraktivitas di pagi hari ini, marilah kita sejenak untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini. Marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan kita Yesus Kristus, itulah kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Apa kabar Bapak Ibu jemaat yang dikasihi di dalam Yesus Kristus? Tentu doa dan harapan kami semuanya dalam keadaan baik di pagi hari ini. Renungan harian HKBP Sutoyo, Reso Sutoyo hari ini, Jumat 5 November 2021, dari Galatia pasal yang ketiga ayat 25. Demikian pembacaan firman Tuhan. Sekarang iman itu telah datang. Karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Dalam bahasa Batak dikatakan, alaidung roh haporsiauni dangbe ginonggoman ni si parorot kita. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Yesus Kristus, perlukah ada peraturan? Jawabannya, ya, perlu. Sebab peraturan sangat berguna untuk menuntun sikap hidup manusia ke arah yang lebih baik. Peraturan juga menolong kita agar hidup harmonis dengan orang lain, serta melindungi kita dari kecelakaan maupun bahaya. Oleh sebab itu, peraturan ini sangat perlu dibuat, baik di rumah, di sekolah, di gereja, di jalan raya, dan lain sebagainya. Jadi ada dua alasan mengapa perlu dibuat sebuah peraturan. Yang pertama, peraturan dibuat untuk kepentingan pribadi atau diri kita. Dan yang kedua, peraturan dibuat untuk kepentingan orang banyak. Dari kedua alasan inilah Allah memberikan 10 hukum Taurat kepada umatnya yang berguna untuk menuntun pribadi yang lebih baik, berguna untuk diri sendiri dan orang banyak. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dalam Yesus Kristus, saya mau berbicara mengenai 10 hukum Taurat. Di rumah saya sebagai orang tua, selalu mengajari anak saya yang masih kecil-kecil agar mereka menghafal hukum Taurat yang pertama sampai yang ke-10. Tujuannya yaitu agar mereka mengetahui mana sikap yang baik dan mana sikap yang tidak baik. Namun pemahaman orang Yahudi dalam memahami 10 hukum Taurat terjadi sebuah pergeseran. Di samping hukum Taurat yang ke-10, mereka menciptakan banyak aturan dan segala ketentuan-ketentuannya yang tidak terhitung banyaknya. Sehingga orang Kristen Yahudi mengatakan bahwa itulah pokok ajaran Kristen yang benar, di mana keselamatan diperoleh jika orang tanpa cacat mentaati peraturan tersebut. Pendapat inilah yang membuat Paulus berjuang keras dalam penginjilannya untuk menentang legalisme ini. Dalam surat Galatia ini, Paulus menonjolkan tentang kebebasan atau kemerdekaan dari keterikatan hukum Taurat, yaitu sebuah kebebasan beriman yang tidak terikat lagi kepada peraturan-peraturan yang sangat mendetail. Sekarang iman itu telah datang. Karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Bapak Ibu jemaat saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, identitas baru sebagai orang merdeka sudah kita terima dari Allah melalui Yesus Kristus. Untuk itu kita tidak boleh lagi diperhamba oleh dosa. Jadikanlah hukum Taurat sebagai penuntun hidup untuk menyatakan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Tetapi mari kita ingat, keselamatan bukan terletak pada hukum Taurat itu,
tetapi karena keselamatan itu hanya pada Yesus Kristus. Oleh karena itu, setialah beriman, taat pada firman-Nya, dan selalu berbuat baik dan benar kepada sesama untuk kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan memberkatimu. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, ajari kami untuk menaati segala perintah-Mu, karena dengan itu hidup kami dapat lebih baik dan orang-orang di sekitar kami dapat merasakannya. Berilah kami iman yang kuat agar kami dapat dimampukan untuk melakukannya. Terima kasih Tuhan. Amin. Selamat pagi bagi kita. Tetap jaga kesehatan. Tuhan memberkatimu.